Selamat Natal, Om dan Tante, guru-guru sekolah minggu GBT Holis. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan sampai kita bertemu di gereja lagi. Selamat Natal buat guru-guru sekolah minggu. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Tante Hana dan juga Om dan Tante guru-guru sekolah minggu GBT Holis. Kiranya damai Natal dan kasih Kristus menyertai hari-hari kita. God bless you. Selamat Natal Om, Tante, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Kiranya kasih Natal selalu bersama-sama kita semua dan kita masih dapat menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih. Selamat Natal buat guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar tentang Yesus Kristus. Kiranya damai menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing dan mengajar kami selama ini. Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi serta membimbing kita untuk dapat hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari Okta, selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 untuk Mama dan Papa. Semoga Mama dan Papa diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dan usaha yang lancar. Kiranya damai Natal menyertai kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 untuk Mama dan Papa tercinta. Semoga Mama dan Papa sehat selalu dan mendapat rezeki yang berlimpah. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Surat Natal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua, guru-guru sekolah minggu, guruku di sekolah, dan teman. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi ya di dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Puji nama Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Yuk kita akan mulai kebaktian kita saat pagi hari ini. Tante minta semuanya kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan bersaat teduh. Anak-anak, kita bersyukur saat pagi hari ini kita masih dapat memuji nama Tuhan. Kamu tahu, seisi dunia ini Tuhan yang menciptakan. Dan seperti langit, bumi, laut, bintang, pohon dan semuanya ini senantiasa juga memuji Sang Pencipta kita. Kita naikkan pujian, ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun bergema. Ini dunia Bapa, ini dunia Bapa, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun bergema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat dan kita tutup mata kita. Bapa di dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur di mana Tuhan boleh mengizinkan setiap anak-anak-Mu untuk datang beribadah. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan kami akan memulai setiap kebaktian ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan hanya di dalam nama-Mu saja,
yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, hari ini adakah di antara kalian yang bersedih? Wah, ada nggak? Wah, Tante harap nggak ada ya. Kalau misalnya ada yang bersedih, mari kita tanggalkan kesedihan kita. Dan mari kita memuji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatukan kita di dalam kebaktian ini. Ya, dan Tuhan pun tidak memandang kita siapa. Saat ini kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Masih tetap bangkit berdiri ya. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Puji nama Tuhan. Anak-anak, siapa di sini yang saat ini sudah benar-benar terima Tuhan Yesus? Walaupun kalian masih kecil, kamu harus punya keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk mengikut Yesus seumur hidup kamu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ada yang tahu pujian mengikut Yesus? Ya, kita naikkan pujian ini dengan semangat ya. Masih mau bangkit berdiri? Oke, masih bangkit berdiri. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan,
pujian yang sangat indah ya. Pertama, maukah engkau mengikut Yesus? Ya, biarlah mengikut Yesus adalah keputusan kita. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anak, jikalau di antara kalian yang saat ini masih ada yang malas-malas datang beribadah, malas-malas untuk berdoa, atau malas-malas membaca Alkitab, mari kita boleh bersama berdoa kepada Tuhan. Dan kalian katakan, Tuhan, aku mau berubah. Biarlah kita boleh membuang rasa kemalasan ini. Dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau taat, aku mau rajin. Ya, puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, aku mau berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kita akan mendengarkan musik terus berjalan. Tante mengajak kalian, kita boleh merenungkan perkataan Tuhan, kami mau berubah, sungguh kami mau berubah. Biarlah ini boleh keluar dari hati kalian yang sungguh-sungguh. Kalian mau katakan, Tuhan, kami mau berubah. Kami mau membuang setiap yang tidak baik yang ada di dalam kehidupan kami. Ya, jika sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita izinkan firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan boleh terus mengingatkan kita dan menegur kita. Kita katakan, aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Engkau melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. Jika sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh menolong setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh membuka hati
untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Dan biarlah firman-Mu dapat menegur kami, dapat mengingatkan kami. Dan firman-Mu juga boleh menjadi kehidupan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh membawa setiap doa ini Tuhan hanya ke dalam nama-Mu saja, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tante ajak untuk semuanya kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, dan biarlah ya Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami, membukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante mau nanya nih sama kalian semua. Ketika Mami gak sempat masak, gak bisa beres-beres rumah, dan gak sempat buat nyetrika baju. Nah, kira-kira Mami akan panggil siapa nih? Apakah akan panggil kamu untuk membantu membereskan rumah? Tidak ya. Tapi Mami akan memanggil jasa pembersih untuk membantu Mami beres-beres di rumah. Nah, waktu zaman dahulu ada orang yang suka jual budak. Tokoh Alkitab yang dijual untuk menjadi budak di Mesir, masih ingat siapa? Ya, Yusuf. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir dan dibeli oleh Potifar. Nah, Potifar membeli Yusuf untuk bisa bekerja di rumahnya. Dan seorang budak bekerja dari pagi sampai malam tapi tidak mendapat bayaran. Karena budak ini sudah dibayar oleh tuannya ketika membeli dia. Nah, begitupun dengan Yusuf. Ketika dijual kepada Potifar, Yusuf bekerja juga tidak mendapatkan upah. Nah, dalam perjanjian baru juga ada ceritanya. Seorang budak yang dijual. Kira-kira siapa ya namanya? Yuk kita dengar ya. Belum dengar kan kalian semua? Siapakah budak ini? Dia adalah Onesimus. Onesimus ini dijual dan dibeli oleh Filemon. Setiap hari Onesimus bekerja di rumah Filemon. Dia bersih-bersih rumah, terus sapu, ngepel, cuci piring, dan sebagainya. Dan ketika Onesimus ini sedang bekerja, sedang membereskan ruangan, dia melihat sesuatu. Apakah itu? Dia melihat uang yang ada di atas meja. Lalu, apa yang akan dilakukan Onesimus ini? Dia lihat kanan, dia lihat ke kiri. Pikirnya apa? Gak ada yang lihat, gak ada orang. Udah aku ambil aja uangnya. Dan Onesimus ini mengambil uang itu. Ya, dia ambil uang itu. Terus apa yang dia lakukan lagi? Dia
udah ambil uang ini. Gimana ya? Udah aku pergi aja. Aku mau keluar dari rumah ini. Akhirnya dia keluar dari rumah itu dan dia pergi jauh. Dan gak ada yang tahu Onesimus ini pergi kemana. Memang orang-orang tidak tahu kemana Onesimus ini pergi. Tapi Tuhan tahu dan melihat apa yang dilakukan oleh Onesimus. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan menghukum Onesimus dengan dia tertangkap oleh orang-orang dan Onesimus ini dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu tempat orang baik atau orang jahat? Penjara ini tempat orang jahat. Orang-orang yang sudah melakukan kejahatan dan dia dihukum dimasukkan ke dalam penjara. Ketika Onesimus ada di penjara, dia bertemu dengan seseorang. Siapakah dia? Onesimus ini bertemu dengan Paulus. Lah, kok ada Paulus sih? Kenapa Paulus bisa dipenjara? Onesimus heran. Dia perhatiin Paulus. Dan dia lihat, mukanya tidak seperti preman kok. Dan Paulus juga tidak seperti orang jahat. Onesimus pun perlahan-lahan memberanikan diri. Mulai mendekati Paulus dan berkenalan dengan Paulus. Dan Onesimus bertanya kepada Paulus, "Kenapa engkau ada di dalam penjara?" Dan Paulus menceritakan kepada Onesimus tentang dirinya. Kenapa Paulus bisa dipenjara? Karena banyak orang-orang yang tidak suka sama Paulus. Sebab Paulus ini menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan Paulus sudah menjadikan sebagian orang mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin hari, mereka semakin akrab, tambah dekat, dan Paulus juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Onesimus. Apa sih yang diceritakan oleh Paulus pada Onesimus? Sehingga Onesimus ini mulai berubah. Sedikit demi sedikit dia berubah. Onesimus ini sebenarnya merasa sangat ketakutan. Dia takut. Nanti kalau Filemon tahu dan menangkap aku, bisa-bisa aku nanti dibunuh. Dia merasa takut. Tapi Paulus berkata, "Onesimus, ada Tuhan Yesus yang dapat menolong ketakutanmu. Karena kesalahan kamu yang telah kamu lakukan. Tuhan Yesus dapat mengubahkan Onesimus. Dan Tuhan Yesus juga bisa mengubahkan kamu dan tante. Mengubahkan apa yang kamu pikir.
Ketika kamu nakal, gak ada yang lihat gak ada yang bisa hukum aku kok. Tidak. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan. Dan Tuhan juga hukum kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat dosa. Setiap hari, Paulus bersama dengan Onesimus dalam penjara. Bahkan, lama-kelamaan, Onesimus ini membantu Paulus melayani dalam penjara. Onesimus mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dalam penjara. Onesimus diubahkan, dia menjadi orang percaya kepada Tuhan. Paulus melihat perubahan pada diri Onesimus. Yang semakin hari, Onesimus lebih baik, dia berubah, dan bukan hanya dengan kata-kata saja. Tapi Onesimus juga tidak mau melakukan dosa yang dulu pernah dia lakukan. Onesimus mau menjadi orang yang taat, orang yang percaya, dan mau melayani Allah. Dan Paulus melihat semuanya itu. Wah, ini baik sekali. Paulus pun berinisiatif menulis surat untuk Filemon. Supaya Filemon ini dapat menerima Onesimus kembali untuk bisa bekerja di rumahnya. Bukan menerima sebagai budak lagi, melainkan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Begitupun dengan Allah yang berinisiatif untuk mengubahkan kita. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, sekarang tidak lagi. Karena Allah memberikan Tuhan Yesus untuk bebaskan kita dari hukuman maut karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bersyukur kepada Allah, karena Allah sendiri memberikan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang mau berubah menjadi taat dan mengasihi Allah. Nah, yang tadinya suka nyontek di sekolah, sekarang udah mau rajin belajar. Yang tadinya suka nakal, suka ngejailin temennya, sekarang jadi anak yang baik. Yang tadinya males buat membantuin mami di rumah, wah sekarang udah rajin, udah giat untuk bantuin mami di rumah. Kiranya Tuhan boleh terus ubahkan kita, sehingga kita hidup semakin mengasihi Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang juga membantu kita terus diubahkan hati dan pikiran kita, bahkan sikap kita dan tingkah laku kita Tuhan ubahkan. Nah, kita bersyukur ya. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Allah memberikan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita berubah dan kita semakin mengasihi Allah. Cukup sekian untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh terus menolong kami. Firman-Mu boleh menuntun kami untuk kami boleh terus diubahkan setiap hari dengan firman Tuhan yang boleh kami baca. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menolong kami
untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, judul firman Tuhan untuk hari ini yaitu Onesimus, hamba dan saudara. Bacanya di mana, Tante? Ada di Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Hari ini Tante Hana gak kasih tugas untuk kalian. Tetapi kalian tetap ya untuk baca firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari Natal sudah hampir tiba. Maka dari itu Tante mau mengajarkan satu lagu tema yaitu Yesus seperti gembala. Yuk kita pelajari lagu ini sama-sama. Yesus seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Supaya kita semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus itu, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak yang rindu memberikan persembahan, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop. Lalu dituliskan persembahan sekolah minggu. Dan kalian bisa titipkan kepada orang tua yang datang ibadah ke gereja. Tetapi kalau misalnya orang tuanya tidak datang ke gereja, kalian bisa tabungkan dulu ya persembahannya sampai anak-anak diperbolehkan datang ke gereja. Setelah ibadah ini selesai, kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan Zoom jam 11 siang. Tante harap semua anak-anak dapat mengikuti pertemuan Zoom ini ya. Jangan lupa untuk terus berdoa. Dan jangan lupa juga doakan untuk persiapan acara Natal nanti. Puji nama Tuhan, sampai jumpa.
Tuhan Yesus memberkati.